Mari kita coba pikirkan ini. Banyak sekarang jemaat-jemaat Tuhan pernah ada cerita datang ya mau cerai gitu kan, lalu udah didamaikan, terulang lagi. Nah pertanyaannya ini gandum atau apa sih, kenapa nggak berubah-berubah begitu? Ini gandum atau lalang sih kok nggak berubah-berubah begitu? Sebel juga kadang-kadang pengen dicabut aja gitu kan, pengen dibacok aja gitu. Tapi kayak mana ini orang? Udah capek keluar kata-kata mutiara, udah persiapan prepare segala macam begitu kan, udah didoa-doain, udah dipuasain, tapi nggak tobat-tobat Bapak Saudara. Nah, tadi saya bilang apa? Kalau lalang ya memang dasar lalang begitu kan. Jangan-jangan ini selipan lalang ini. Mari kita buka Alkitab kita hari ini yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 30, lalu dilanjutkan di ayat yang ke-36 sampai dengan 43. Kita akan membacanya secara beresponsoria. Saya ayat yang ke-24 atau genap, Bapak Ibu semua ayat yang 25 atau ganjil. Mari kita baca secara bergantian. Beginilah kebenaran firman Tuhan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menabur benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat tatapan dan kertak gigi. Bersama-sama, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya sedikit grogi karena hari ini saya memakai baju dan jas yang bukan penampilan saya. Jadi sesuatu yang baru. Ada anak Tuhan yang baik memberikannya, jadi saya pakai untuk menghormatinya, begitu ya. Jadi ini bukan penampilan saya, baru kali pertama saya lah pakai warna jas seperti ini Bapak Ibu Saudara. Biasanya saya pakai seumur umur pakai jas itu warna hitam. Nggak pernah pakai warna seperti ini, dan puji Tuhan hari ini saya pakai. Sedikit grogi karena berbeda. Ya, kiranya Tuhan menolong saya. Nah Bapak Saudara, tema kita hari ini saya buat lalang di antara gandum. Ini menjadi tema kita, lalang di antara gandum. Nah sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya mempunyai satu cerita Bapak Saudara. Saya pernah membaca satu cerita tentang seorang kakek tua yang tinggal di sebuah desa dengan seorang anaknya, laki-laki. Ya,
Nah pada waktu itu masuklah seekor kuda liar sebanyak 10 ekor di halaman rumah kakek-kakek ini, Bapak Saudara. Lalu anak laki-laki dan kakek ini menangkap 5 kuda liar kuda-kuda ini. Dan hasilnya Bapak Saudara, mereka hanya berhasil mengumpulkan 5 kuda dan 5 kuda yang lain lari, ya tidak berhasil ditangkap. Nah Bapak Saudara, ketika mendengar cerita ini orang-orang desa meresponi, lalu langsung datang ke rumah si kakek ini. Ya, dia bilang begini, "Wah, rezeki nomplok ya, dapat kuda liar gratis. Nah, ini berkat ini namanya." Ya, jadi orang-orang bilang itu berkat namanya. Lalu si kakek tersebut hanya tersenyum dan bilang, "Biasa aja lah, jangan lebay. Itu bukan berkat, kita lihat saja nanti." Ya. Nah, Bapak Saudara, lalu setelah itu di kemudian hari, tiba-tiba seorang anak laki-laki ini ingin berusaha menjinakkan kuda liar ini, Bapak Saudara. Ya, dia ingin jinakkan kuda liar ini, tapi apa yang terjadi? Kakinya menendang kaki anak itu, sehingga kaki anak kecil itu, kakek ini patah karena kuda itu. Lalu mendengar kabar itu juga orang-orang di sekitarnya datang lagi. "Wah iya ya, ternyata benar ya kek ya, bahwa kuda itu bukan berkat ya, ternyata jadi kutuk." Nah, saat mendengar ini juga, kakek ini cuma tersenyum. "Kenapa begitu lagi ngomongnya, jangan lebay lah, tinggal bilang aja bahwa itu kecelakaan. Gampang kan, itu bukan kutuk." Ya, jadi itu yang disampaikan seorang kakek-kakek itu. Lalu Bapak Saudara, beberapa minggu kemudian ada lagi kisah di desa itu, ada pengumuman bahwa setiap laki-laki dewasa harus berperang. Ada seperti itu kabarnya, dan semua orang yang di desa itu yang mempunyai anak laki-laki yang dewasa harus berperang. Nah, saat mendengarkan kabar ini, mereka langsung bingung, Bapak Saudara. "Aduh, gimana anakku nanti mati dalam peperangan?" Kan begitu. Tetapi ada satu laki-laki yang tidak pergi, yaitu anak daripada kakek itu. Kenapa? Karena kakinya sedang sakit, patah. Lalu Bapak Saudara mendengar kabar itu, datang lagi orang-orang desa. "Wah, iya ya, ternyata itu bukan kutuk. Ternyata itu berkat. Gara-gara kaki anakmu patah, jadi dia tidak ikut berperang." Ya Bapak Saudara, dikatakan seperti itu, gara-gara anakmu kakinya patah, jadi tidak ikut berperang. Nah Bapak Saudara, apa maksud dari cerita ini? Ya, apa maksud dari cerita ini? Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini pun kita bergumul dengan hal-hal yang seperti itu. Sesuatu yang awalnya kita pikir itu baik, kok malah ujung-ujungnya jadi buruk. Ya. Tapi kadang-kadang sesuatu yang kita anggap buruk, kok malah ujung-ujungnya jadi baik, kan begitu? Jadi sangat sulit membedakan mana kutuk, mana berkat pada waktu, sehingga orang-orang bingung, Bapak Saudara. Nah, hari ini saya mau mengambil satu cerita ini, ingin menghubungkan bahwa tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Kenapa? Karena lalang dan gandum itu mempunyai kesamaan sehingga orang bingung, Bapak Saudara. Bingung. Mana lalang, mana gandum itu bingung. Ya, sama tapi enggak persis juga. Tapi memang ada perbedaan. Tapi itu membuat orang bingung. Nah, Bapak Saudara, sebelum saya masuk dalam penjelasan, saya ada mengutip sebuah daftar nama, boleh di nextkan dulu Son. Ada daftar-daftar nama yang saya ambil beserta dengan maknanya nanti yang ada di dalam Alkitab. Ini tertulis dalam Alkitab, lalu saya berusaha memaknakannya yang sesuai dengan Alkitab dan memang mendekati, dan ada juga yang sesuai dengan Alkitab. Yang pertama, sebelum nanti saya masuk dalam penjelasan ya, di dalam teks kita yang kita baca tadi ada katanya penabur. Oke. Nah, penabur itu Bapak Saudara saya buat sebagai Allah atau Tuhan atau Yesus Kristus. Nah, kemudian nanti ada daftar berikutnya, ada penuai. Nah, penuai itu adalah malaikat. Dan berikutnya benih gandum. Benih gandum ini adalah orang benar atau anak-anak kerajaan. Dan kemudian ladang itu adalah dunia. Selanjutnya adalah musuh, itu adalah iblis. Kemudian benih lalang adalah orang-orang yang tidak mau bertobat atau Kristen KTP. Tahu Bapak Saudara kepanjangan Kristen KTP? Kristen tembak langsung, bukan ya. Tapi Kristen tanpa pertobatan. Kemudian hamba itu adalah hamba Tuhan atau pelayan Tuhan.
Dan kemudian itu mencabut itu adalah mengadili atau menghakimi. Kemudian ada kata waktu menuai itu adalah dimaknakan dengan akhir zaman. Kemudian dibakar itu dimaknakan dengan dihukum ke dalam neraka. Lalu yang terakhir dikumpulkan ke dalam lumbung itu masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kata-kata ini semuanya ada di dalam Alkitab, tapi saya mencoba memisahkan supaya gampang dipahami. Ya, saya buat seperti itu. Nah, boleh di next one. Nah, Bapak Saudara, kalau kita melihat lalang, karena kita ngomong-ngomong lalang ya, kira-kira dari gambar ini Bapak Ibu tahu nggak yang mana lalang? Yang mana lalang? Di sebelah kiri Bapak Ibu atau yang di sebelah kanan? Yang sebelah kanan, berarti sebelah kanan yang ujung sana ya, sebelah kanan Bapak Ibu. Coba kita lihat, boleh dibuat, next one. Salah ya. Jadi lalang itu yang sebelah kirinya Bapak Ibu ya, itu adalah lalang. Nah, gambar ini adalah gambar di mana usianya sudah cukup tua sehingga masih gampang untuk dibedakan Bapak Saudara. Tapi kalau ada gambar yang usianya masih muda, itu sangat sulit sekali membedakan antara lalang dan gandum. Ya, nanti kita akan coba cari lagi ya. Oke, boleh next. Nah, Bapak Saudara, biasanya lalang itu biasa disebut dengan Lolium temulentum ya. Ini merupakan tanaman sejenis rumput yang terdapat di Palestina dan Syria. Kemudian ini juga bisa didapatkan di tengah-tengah tuayan jelai dan gandum. Mungkin di Indonesia disebut apa ini? Ilalang ini. Ilalang ya? Ilalang kan? Sejenis itu ya. Nah, lalu selanjutnya, lalang ini juga merupakan hama bagi petani karena ini mengganggu tanaman gandum Bapak Ibu. Mengganggu sekali. Nanti saya jelaskan kenapa ini sangat mengganggu sekali. Kemudian bentuknya sangat mirip dengan gandum dan sangat sulit untuk dibedakan. Bukan berarti tidak bisa dibedakan, tapi sangat sulit untuk dibedakan. Lanjut. Nah, kalau gandum Bapak Ibu Saudara, gandum itu disebut dengan triticum ya. Ini adalah sekelompok tanaman serealia. Kemudian ini kaya dengan karbonnya. Dan gandum ini juga biasanya digunakan untuk memproduksi tepung terigu, bahkan juga untuk pakan ternak, atau juga bisa difermentasi untuk menghasilkan alkohol. Ini gandum. Selanjutnya kita melihat ciri khas dari lalang. Kita coba perhatikan satu-satu supaya nanti kita paham kenapa Yesus itu mengumpamakan lalang dan gandum. Nah, kemudian lalang itu ciri khasnya itu menyesatkan Bapak Saudara. Kenapa? Karena bentuknya sangat mirip dengan gandum sehingga membuat orang terkecoh dan bingung. Kemudian di tahap awal perubahannya ya, jadi di usia 1 bulanan itu sangat mirip sekali, jadi susah untuk dibedakan. Tapi kalau sudah di usia 2 bulan atau di atasnya, nah itulah baru bisa hampir kita tahu bahwa oh ini lalang, oh ini gandum. Kenapa? Ketika bulirnya sudah mulai keluar, ketahuan mana lalang, mana gandum. Ya. Tapi kalau usianya masih di bawah 1 bulan, itu biasa sangat sulit sekali untuk kita membedakannya. Nah, Bapak Saudara, Berkeley mempunyai gagasan atau ide populer terhadap lalang ini, dikatakan dengan menyebut lalang ini sebagai gandum yang berjalan sesat. Ya, Berkeley mengatakan gagasan ini. Ya, jadi di situ. Nah, kemudian Bapak Saudara, perbedaan jadi yang bisa membedakan antara lalang dan gandum adalah tingkat kematangan dari buah. Ya, tingkat kematangan dari buah. Kemudian ciri khas selanjutnya, kita coba cari-cari terus ciri khas-nya. Nah, Bapak Saudara, mirip dengan gandum ini juga lalang juga mengecoh ya dan menyesatkan tadi itu saya katakan. Kemudian Bapak Ibu, dia juga mempunyai identik yang sangat mirip. Nah, sering sekali juga orang terkecoh dengan lalang, mana gandum di gereja, benar kan? Mana lalang, mana gandum di gereja. Karena biasanya orang kan memandang sesuatunya hanya dari tampak muka. Oke, dia cantik itu. Oh, dia ganteng. Oh, etikanya baik. Oh, dia murah hati segala macam. Mungkin itu yang terlihat nampaknya, tapi bisa saja itu adalah lalang, Bapak Saudara. Jadi di gereja itu kita bingung mana lalang, mana gandum, ya. Jadi tidak selamanya apa yang tampil di muka itu mempresentasikan apa yang ada di dalam dirinya masing-masing. Bapak Saudara, kemudian ada banyak alasan orang berbuat baik, mulai dari yang tanpa pamrih sampai dengan yang memiliki maksud terselubung.
Kemudian yang membedakan dari lalang dan gandum adalah kematangan dan kemurnian bulir buahnya. Nah, jadi oleh karena itu butuh waktu atau proses yang lama untuk sampai pada tingkat kematangan maksimal, ya. Nah, kemudian ciri khas selanjutnya, kita masuk ciri khas selanjutnya daripada lalang. Lalang ini juga sebagai perusak dan juga penghambat pertumbuhan. Ya, Bapak Saudara. Kenapa? Kalau kita melihat ketika lalang itu tumbuh di antara gandum, maka akarnya itu mempunyai sangat kuat, bisa mengerat dengan gandum. Ya, erat begitu. Jadi mencengkram tanaman gandum sehingga membuat keduanya sulit untuk dipisahkan. Sangat sulit untuk dipisahkan. Lalu lalang itu dicabut, maka gandumnya juga akan ikut tercabut. Jadi sangat sulit sekali Bapak Saudara. Kemudian yang kedua, lalang itu juga mengambil paksa nutrisi makanan. Ya, mengambil nutrisi makanan yang seharusnya diserap oleh gandum. Ya. Jadi akibatnya apa, Saudara? Akibatnya membuat pertumbuhan gandum tidak maksimal, bahkan cenderung rusak. Bahkan juga buah yang dihasilkan pun menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini adalah ciri khas dari lalang. Dan ciri khas dari lalang yang selanjutnya, Bapak Saudara, sebelum saya masuk yang terakhir, tapi saya mau jelaskan yang di dalam gereja. Ya, beginilah dalam gereja biasa, lalang di dalam gereja. Nah, lalang di dalam gereja itu punya kecenderungan yang sama. Ya, mempunyai kecenderungan yang sama. Dia juga bisa mencengkram kuat-kuat akarnya dengan beragam cara. Ya, tidak segan menggunakan pengaruh atau menggunakan kekuasaannya, menggunakan hartanya, bahkan juga melakukan hasutan-hasutan dalam segala macam cara. Itu biasanya lalang-lalang di gereja, Saudara. Lalang-lalang di gereja. Tujuannya agar apa? Agar gandum tidak bertumbuh dengan maksimal. Kemudian yang kedua, agar apa? Agar menghambat gandum menghasilkan buah. Sehingga apa? Sehingga mereka mengambil nutrisi-nutrisi rohani, mengambil spiritual rohani, dan diganti dengan diganti atau ditawarkan dengan nutrisi-nutrisi keduniawian seperti mujizat, harta, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu, buah yang berasal dari pertumbuhan iman kepada Kristus tidak nampak jelas. Ya, tidak nampak jelas. Itu lalang di dalam gereja, Bapak Saudara. Nah, ciri khas lalang yang terakhir. Ciri khas lalang yang terakhir adalah simbol kematian. Jadi Bapak Ibu, lalang ini kalau dikenal luas sebagai tanaman yang beracun juga. Jika dimakan atau termakan, ya, akan berdampak pusing. Bahkan juga sedikit ada efek narkotika. Bahkan jika banyak dikonsumsi akan mendatangkan kematian. Nah, ayo, bisa mendatangkan kematian. Tidak berlebihan jika lalang memang bisa dijadikan sebagai simbol lambang kematian, Bapak Ibu, karena efeknya dan dampaknya sangat buruk. Ya, jadi berbeda dengan gandum yang mempunyai fungsi yang yang baik. Ya. Oke, boleh next. Kita masuk dalam teks kita. Itu penjelasan tadi antara lalang dan gandum. Nah, Bapak Saudara, kita masuk dalam teks kita hari ini. Dikatakan di dalam ayat 24 seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Maksudnya apa, Bapak Saudara? Ini menggambarkan bahwa pelayanan Yesus yang akan menghasilkan anak-anak Allah atau anak-anak kerajaan atau orang-orang percaya di dunia. Lalu dilanjutkan Bapak Saudara di ayat 25, tetapi pada waktu semua tidur, ya, pada waktu semua tidur datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Ya, nah, mari kita perhatikan. Ini maknanya adalah ini menggambarkan bahwa pekerjaan iblis yang menghasilkan anak-anak iblis atau orang-orang yang tidak percaya di dunia ini itu ditabur di waktu orang tidur. Kata waktu tidak dikasih tahu, Bapak Saudara. Tidur itu mau malam, siang, sore tidak dikasih tahu, tapi pada waktu semua orang tidur. Berarti semua orang tidur biasanya di mana, Bapak Saudara? Di malam hari kan? Bisa begitu. Jadi ini artinya apa? Kecerdikan daripada musuh untuk menanam benih lalang itu saat waktu orang lengah, tidak mengetahuinya. Jadi ditanamlah benih gandum itu, ya. Nah, Bapak Saudara, mari kita lihat lagi di ayat yang selanjutnya.
Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, Bapak Saudara, saya mau bilang begini, bahwa seorang yang mengetahui ada lalang di sebuah ladang, itu bukan pada waktu usianya masih muda. Ingat, mereka mengetahui lalang itu pada waktu sudah mulai berbulir, dikatakan firman Tuhan di ayat 26. Jadi pada waktu sudah mulai berbulir, diketahuilah ada lalang di ladang. Jadi bukan pada waktu masih muda, tapi pada waktu mau berbulir. Nah, kemudian dilanjutkan, Bapak Saudara, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, Tuan, ya dikatakan Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Lalu dia menawarkan diri, bolehkah kami mencabutnya? Apa kata makna mencabut, Bapak Saudara? Masih ingat mencabut? Maknanya apa tadi? Mencabut apa? Mengadili atau menghakimi lalang itu. Jadi hamba Tuhan ini tadi seorang hamba siapa, Bapak Saudara? Seorang hamba itu tadi apa? Seorang pelayan Tuhan. Lalu minta izin kepada Tuhan pemilik ladang, bolehkah kami mencabutnya atau menghakimi orang fasik ini? Atau orang yang tidak percaya ini? Ya, supaya tahu ya, itu makna-maknanya tadi. Lalu apa jawaban daripada, nanti kita lanjutkan lagi. Maka jawab Tuhan itu dikatakan begini, seorang musuh yang melakukannya, ya. Jadi seorang Tuhan itu bilang seorang musuh yang melakukannya. Jadi di dalam makna tadi musuh itu ada siapa, Bapak Saudara? Iblis. Nah, kalau di dalam bahasa Yunaninya diterjemahkan adalah orang yang membenci. Itu adalah orang yang membenci. Jadi musuh ini iblis itu adalah orang yang membenci. Berarti siapa, Saudara? Iblis itu membenci ya Tuhan kita, kan begitu ya. Jadi orang yang membenci yang menanam itu. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepada, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah, ini jadi jelas sekali, Bapak Saudara. Jadi seorang hamba ini menawarkan diri untuk mencabut lalang itu. Ya Saudara, kira-kira seorang Tuhan ini kasih izin nggak, Bapak Saudara, untuk dicabut lalang itu? Artinya kan mereka bisa tahu tuh, oh ini lalang nih, ini hamba, makanya menawarkan diri, bisa nggak kami cabut? Karena kami sudah tahu mana lalang mana gandum. Jadi dia menawarkan diri, boleh nggak Tuhan? Udah tahu loh, masalah di mana, tinggal cabut doang. Udah tahu kok yang mana lalang mana gandum, udah kelihatan, cabut ya. Kan kira-kira begitu, Bapak Saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan itu solusi terbaik. Bukan itu solusi terbaik. Lalu dibilang begini, tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu akan tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Jadi inilah alasan Tuhan itu, yaitu Allah mengatakan jangan cabut, karena bisa membahayakan gandum. Kalau saya bisa berpikir lain, ada satu lagi dari alasan saya. Pas dia ngecabut itu emang dijamin bahwa gandum itu nggak keinjak-injak. Karena bisa ditebarkan kemana-mana. Bisa saja dia mau mencabut itu, ya yang lainnya juga keinjak gara-gara pengen mencabut. Jadi Bapak Saudara, tidak ada lagi waktu. Ini bukan lagi waktu untuk mencabut, sudah tidak berguna lagi apapun yang dilakukan. Itu bahasanya. Jadi apapun yang sedang dilakukan kepada lalang itu sudah tidak ada guna lagi karena sudah terlambat ketahuan. Udah usianya hampir mengeluarkan bulir, Bapak Saudara. Maka dibilang Yesus solusinya adalah jangan cabut lalang itu. Apa jawaban daripada Yesus selanjutnya? Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu, makna menuai apa? Makna menuai tadi apa? Makna menuai tadi apa yang saya tulis dalam daftar nama? Panen. Boleh ditampilkan apa tadi? Makna menuai, Bapak Ibu? Lupa. Makna menuai di situ apa situ dikatakan menuai? Sampai menuai berarti sampai pada akhir zaman, ya. Dan pada waktu itu akan berkata pada waktu itu aku akan berkata kepada penuai. Siapa penuai, Bapak Ibu tadi dikatakan? Penuai itu adalah malaikat. Jadi Tuhan tidak mau hamba Tuhan itu menghakimi siapa, Bapak Saudara?
lalang itu Tuhan mau nanti pada waktunya dan itu pekerjaan malaikat, katanya begitu. Berarti biarlah malaikat nanti yang kusuruh. Ya Bapak Saudara ya. Lalu dilanjutkan lagi, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Dibakar berarti apa Saudara? Lalang itu binasa di neraka. Lalu dilanjutkan Bapak Saudara, kemudian dikumpulkanlah gandum itu kepada lumbungku. Lumbungku tadi maknanya Bapak Saudara? Ya, masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini jadi menarik sekali Bapak Saudara. Sangat menarik sekali. Ya, boleh tolong di next sound yang next slide selanjutnya. Yang 12 atau apa yang perbedaan perlahan-lahan. Nah, Bapak Saudara, perbedaan memang perlahan-lahan mulai nampak, tetapi belum terlihat dengan sempurna. Strategi jitu iblis itu memang sangat luar biasa ya. Jadi orang percaya yang belum dewasa dari luar memiliki kemiripan dengan orang yang tidak percaya. Jadi orang yang belum dewasa itu memiliki kemiripan dengan orang-orang yang belum percaya. Jadi kemiripan ini bisa menjadi celah bagi iblis untuk mengalahkan atau memusnahkan anak-anak Allah. Ya, jadi makanya Allah tidak mau setiap umatnya mempunyai respon keliru atau respon yang salah sehingga bisa membahayakan gandum. Bisa membahayakan gandum. Nah, boleh di next lagi, Son. Dikatakan juga di sini seorang percaya yang belum dewasa masih memiliki kebiasaan yang mirip dengan orang yang tidak percaya. Misalnya nih apa aja? Tingkah lakunya, ucapannya, pikirannya, kebiasaan-kebiasaannya. Ini sama, Bapak Saudara, antara lalang dan gandum. Sama itu. Itu cara membedakannya begitu sulit kan? Kalau begini kan, kalau sama berarti dia lalang atau gandum, ini kan susah. Saat belum dewasa. Jadi mempunyai kemiripan. Kemudian hal yang membedakan adalah hati yang mau bertobat atau meninggalkan tingkah laku atau ucapan dan pikiran yang buruk. Itulah arti yang membedakan, yaitu adalah buah daripada pertobatannya. Oh iya, itu lalang. Oh iya, itu gandum. Kan kira-kira begitu Bapak Saudara. Ya, ini sangat jelas sekali untuk kita terima Bapak Saudara. Nah, bagaimana caranya membedakan di gereja lalang dan gandum? Biasanya lalang identiknya apa? Malas baca firman kan, itu lalang itu kan. Enggak ada gairahnya untuk mengenal Tuhan loh. Jadi masa bodoh dia. Itu identik orang lalang itu. Kemudian keselamatan aja pun masih belum yakin dia. Ya, keselamatan masih belum yakin. Jangankan keselamatan dia belum yakin, mengabarkan Injil aja pun ogah. Malu. Nah ini identik lalang. Kalau kita mau hakimi kan nggak bisa juga, belum tentu juga kan begitu. Tapi itulah kita bisa kenal dari situnya antara lalang dan gandum itu. Nah, Bapak Saudara di ayat 30 berkata begini tadi. Setelah waktunya, ya setelah waktunya. Boleh di next kan, Son? Bisa dilihat itu ada sebuah perbedaan mana lalang mana gandum. Jadi pada waktu lalang itu sudah mengeluarkan bulir, ada perbedaan, yaitu kalau gandum dia hijau, kecoklatan, tapi nanti kalau lalang itu dia hitam, Bapak Saudara, agak hitaman nanti. Jadi itu nanti bisa membedakan, oh ini buahnya lalang dan buahnya gandum, beda. Ya, jadi sangat beda. Jadi dari buahnya bisa kelihatan mana lalang, mana gandum. Tadi ada yang di atas tadi slide-nya saya lupa jelaskan. Jadi Bapak Saudara, pertumbuhan membutuhkan waktu. Ya, jadi orang percaya yang memiliki hati untuk bertobat akan terus bertumbuh dan berubah ke arah yang lebih baik. Tingkah lakunya, perkataannya, pikirannya, dan kebiasaannya juga akan jauh lebih baik. Sedangkan anak-anak iblis atau lalang itu akan terus-menerus sama dan bahkan menampilkan hidup yang semakin buruk. Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia bangga menceritakan dosanya dia, Bapak Saudara. Contoh ya, saya ambil contoh begini, mungkin Bapak Ibu kalau punya pengalaman, tapi saya kasih contoh begini. Saya pernah kumpul bersama teman-teman saya yang masih single, lalu mereka membicarakan pasangan mereka, yang udah pacaran ini ngomong pasangan mereka, kamu udah pernah nggak cium pacarmu? Mereka bangga, udah pernah. Oh iya, kemarin kami cium begini, cium bibirnya segala macam, kan orang bodoh kan?
Dia bangga menceritakan sebuah kesalahannya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang kacau begitu. Sekarang udah begitu Bapak Saudara. Apakah Bapak Ibu pernah begitu? Bangga akan kesalahannya, diceritakan. Jadi bahan omongan. Jadi saya ketawa lah kan. Kadang-kadang pernah saya bilang, kan bangga sekali ya, aku bilang gitu. Ya kok coba enggak kata begitu. Ini dipengaruhi saya kan. Serius Bapak Saudara. Sudah seperti itu sekarang, jadi bahaya sekarang, bahaya lalang seperti itu. Udah bangga sekali ngomongin dosa. Ya. Jadi Bapak Saudara, di ayat 30 ini Tuhan sengaja membiarkan kita berada di tengah-tengah tetangga yang mungkin setiap hari mengolok-olok kekristenan kita, atau mungkin juga kita sebal dengan tingkah laku teman-teman kita yang setiap hari menjebak kita untuk berbuat dosa. Ya, jadi kita tidak bisa berdoa minta supaya mereka diangkat Tuhan, sebab Tuhan izinkan mereka di situ, Bapak Saudara. Itulah lalang itu yang mengganggu kita. Yang perlu kita lakukan, kita tetap menjaga kualitas kita adalah gandum. Tetap baik kita. Tunjukkanlah buahnya di akhir. Pertanyaannya, buah seperti apa Bapak Saudara? Oh, saya udah berbuah kok. Oh, saya majelis. Ya, udah berbuah itu berarti. Ya kan? Oh, saya juga pasti berbuah. Udah berdoa syafaat di gereja. Oh, saya juga udah berbuah, udah khotbah. Oh, saya juga udah berbuah kok. Banyak orang-orang miskin ku tolong, berbuah itu. Oh, saya juga berbuah, berarti saya bukan lalang. Saya juga sering ibadat tiap minggu. Nggak lalang dong, berbuah, gandum. Ya kan gandum, Saudara gandum, saya gandum. Berbuah kan, Saudara. Ketawa Ibu Donarina. Malah nggak lucu dia. Iya kan gandum. Saya berbuah. Bapak Saudara tahu nggak bahwa buah itu pasti punya manfaat bagi orang sekitar, benar. Jadi memang saat kita berbuah ada manfaatnya bagi orang sekitar. Kita menolong itu buah, benar. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah apakah buah itu, apakah lalang atau gandum itu disenangi oleh tuannya? Kalau misalkan gandum itu, Allah mengecewakan kali buahnya pun, marah dia kan. Jadi yang paling penting adalah ketika kita berbuah sangat baik, pasti yang paling disenangkan siapa Saudara? Iya, sang pemilik tanah, sang pemilik ladang, dia yang akan paling disenangkan. Jadi bukan sekedar aku doa, aku ibadat tiap minggu, aku ibadah setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah gitu kan. Setiap hari aku ibadah, itu buahku. Ya memang itu salah satu buah, tetapi pertanyaannya apakah itu berkenan? Apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang menyenangkan hati Tuhan? Bapak coba pikirkan, di mana kita? Kita lalang atau gandum? Ingat, lalang itu tumbuh bersama gandum. Gandum berdoa, lalang berdoa. Karena sama-sama dikasih pupuk, gandum dikasih pupuk, lalang terima pupuk, sama. Gandum menyembah Tuhan, lalang menyembah Tuhan. Gandum merasa ya percaya sama Tuhan, bahwa lalang juga percaya sama Tuhan. Jadi siapa kita, gandum atau lalang Bapak Saudara? Kalau kita melihat murid-murid Yesus dalam 12 murid Yesus, kita bisa bilang mereka lalang semua atau gandum? Ya katanya Yudas masuk neraka, bunuh diri dia kan, masuk neraka kan? Berarti siapa lalangnya? Siapa lalangnya? Yudas kan? Padahal murid Yesus loh. Nah jadi Bapak Ibu, ayo coba dipikirkan secara baik, apakah kita ini lalang atau gandum? Ya, apakah kita terlalang atau gandum? Nah yang terakhir Bapak Saudara, biasanya yang terakhir kan yang ngantuk itu buka mata ya, ada mujizat begitu ya. Yang terakhir, boleh next. Dikatakan seorang penulis namanya Ernest W. Rollins, ya seorang penulis, dia mengatakan begini. Karunia paling berarti yang dihadiahkan Tuhan dalam hidup ini sesungguhnya bukanlah barang ya, tapi kesempatan. Kesempatan. Jadi Allah itu memberikan kesempatan
kepada setiap orang-orang Kristen KTP, Bapak Saudara, untuk berbuah. Dan ketika di hari penghakiman, kesabaran Allah dan waktu kesempatan itu sudah berakhir. Jadi maka saya bilang bahwa kesempatan itu Tuhan berikan, sehingga di ayat 30 tidak ada kesempatan lagi, Bapak Saudara. Sudah selesai. Jadi yang Kristen KTP akan terlihatlah buahmu mana, terlihatlah, oh ternyata kamu sebenarnya lalang yang sembunyi di antara gandum, Bapak Saudara. Ya, nggak mau bertobat, diulangi terus. Ini gandum, bukan gandum ya, lalang gitu kan. Nah, Bapak Saudara, mari kita coba pikirkan ini. Banyak sekarang jemaat-jemaat Tuhan, pernah ada cerita datang ya mau cerai gitu kan, lalu udah didamaikan, terulang lagi. Nah, pertanyaannya, ini gandum atau apa sih? Kenapa nggak berubah-berubah begitu? Ini gandum atau lalang sih kok nggak berubah-berubah begitu? Sebel juga kadang-kadang, pengen dicabut aja gitu kan. Pengen dibacok aja gitu, tapi kayak mana ini orang? Udah capek keluar kata-kata mutiara, udah persiapan prepare segala macam begitu kan. Udah didoa-doain, udah dipuasain. Tapi enggak tobat-tobat, Bapak Saudara. Nah, tadi saya bilang apa? Kalau lalang ya memang dasar lalang begitu kan. Jangan-jangan ini selipan lalang ini. Tapi kan enggak enak kalau saya bilang begitu. Lalang kamu memang enggak mau berubah kan, begitu enggak enak kan, Bapak Saudara. Jadi sedih sekali kalau udah seperti itu. Ya Bapak Saudara, jadi buahlah yang membedakan gandum dan lalang. Ini poinnya Bapak Saudara, buah. Jadi Bapak Saudara, mari hari ini kita tunjukkan buah yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya sekedar buah yang menyenangkan orang lain, tapi buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, amin Bapak Saudara. Amin. Kurang kencang, sorry, kurang semangat ini. Amin. Ya, amin ya. Jadi kalau ada orang tidur, berarti salah satu identik lalang kan, Saudara ya. Karena nggak ada gairahnya akan firman Tuhan, benar nggak? Nggak ada bentuk pertobatannya kan begitu. Tapi kalau saya bilang begitu nanti saya dihakimi jadinya. Ya, Saudara ya. Jadi semangat harus mendengarkan firman Tuhan, kan anak-anak Allah yang mau bertobat begitu. Oh iya, ini firman Tuhan, dicari segala macam. Jadi jangan jadi lalang. Amin Bapak Saudara. Kalau saya bertanya siapa kita, lalang atau gandum, boleh dijawab di pikirannya aja, jangan dikasih tahu. nanti saya jadi waduh gitu kan, bahaya ini gitu. Jadi jawab aja di dalam hatinya atau di pikiran, oh ya saya ini gitu. Ya, amin Bapak Saudara. Amin. Biarlah kita semuanya di sini bukan bukan lalang, tetapi kita adalah gandum. Amin ya. Ini semua keinginan kita, sehingga di akhirnya ketika kesempatan itu hilang, ketika kesempatan itu berhenti, kita bersama-sama dan dipisahkan dari orang-orang yang belum percaya dan orang-orang yang belum bertobat. Kita bersama Bapa di surga. Amin ya. Mari kita bersatu di dalam doa.